وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kembali ke materi. Faedah kedua, al-muslimu yafrahu bimawasimi ta'at. Orang muslim berbahagia bimawasi ta'at dengan musim ketaatan. Ya. Seorang muslim itu tabiatnya hari-hari ketika ngelihat hari-hari ini, hari-hari lihat banyak orang maksiat di jalan, gitu kan, banyak wanita nggak pakai jilbab, itu kan gelisah harusnya, bukan seneng. Nah, seneng itu payah. Makanya nanti dalam rumah tangga, gitu, kalau ada seorang suami yang seneng melihat keluarganya bermaksiat, istrinya nggak kerudungan, anaknya nggak kerudungan, nggak sholat, gitu, maka itu laki-laki dayus yang tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diampuni dan dia mendapatkan dosa yang pedih, adab yang pedih, gitu kan. Salah satunya rojulun dayus, laki-laki yang dayus, gitu kan. Nah, di sini adalah al-muslimu yafrahu bimawasi ta'at. Seorang muslim itu harusnya senang dengan kondisi musim ketaatan, bergembira itu. Makanya dulu kita di kampung-kampung itu ketika mau masuk Ramadan itu kita kerja bakti, bersihin masjid, ngecat masjid, gitu kan. Bahkan ada sebagian kampung itu yang menghias jalan-jalan menuju masjid, itu bentuk kegembiraan. Ya, bagus gitu. Gak apa-apa. Wastab siru bikutumiha, dan kemudian bergembira ya dengan kedatangannya. Makanya di beberapa kajian itu saya misal ada kajian akidah atau kajian apa gitu kan. Itu karena tak hitung-hitung oh, ini mau Ramadan. Saya ajukan ganti judul aja Ramadan dulu. Mau mereka alhamdulillah. Walaupun ada yang nggak mau juga ada. Tapi overall gitu kan. Kita mengganti tema Ramadan agar kemudian oh ternyata Ramadan itu menyenangkan, harus disambut. Ya sama misal kamu dikabari, anu Mas Yahya, nanti 2 minggu 3 minggu lagi Pak Prabowo mau datang ke rumah Mas Yahya. Lu mesti omahe wis dicet, nggak perlu sak gede-gedenya dicet gitu. Itu baru manusia loh. Yang mungkin sampai situ cuma nanya punya duit 100 enggak. Jadi bukan nawari mau jadi kerja apa, cuma nanya, anu gimana kabarnya, masih hidup apa enggak. Paling ninggalin beras itu, baru ditinggal meneh gitu. Gila. Maka ya kita aja mempersiapkannya karu-karuan, padahal itu manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka katakanlah bifadlillah wa birahmatih, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu, karena sebab itu bergembiralah, gitu loh. Jadi kalau kita dapat rahmat Allah, gembira. Oh, kita dapat istri solehah, gembira. Kita punya anak yang manut, yang sholat, gembira. Anak kita nggak sholat, sedih. Anak kita mabuk, sedih, kan gitu. Tabiatnya seorang muslim harus gitu. Wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini dalil secara umum kayak gitu ya. Nanti kalau maksud dalil ini apa, kita buka di tafsirnya. Tapi secara umum ayat bisa difahami secara umum. Wa mawasimut ta'at, dan musim-musim ketaatan, min nafhati rahmatillah, adalah hembusan rahmat Allah. Artinya gini, ketika Allah menyebarkan rahmatnya, maka di situ akan menyebabkan orang itu bertaat pada agama. Sehingga makna rahmat itu banyak. Mungkin maknanya kasih rezeki, kasih kesehatan, tapi wabil khusus rahmat yang kita minta setiap hari itu adalah hidayah. Maka orang kalau dikasih rahmat Allah, kemudian melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik, ke rumah-rumah Allah, ke kajian-kajian majelis ilmu, wah itu sudah sebuah prestasi luar biasa. Makanya kalau kalian masih ingat, kita ke mana itu namanya, belakang lapas LP itu, kita bersih itu bersama dengan teman-teman yang pernah di penjara, rahmat Allah. Karena kalau mereka nggak dapat rahmat Allah, mereka nggak akan sampai situ, dan mereka akan kembali lagi ke dunianya yang hitam. Makanya ada yang sudah masuk 2 kali gitu kan. Ada yang dari kasus yang kecil pindah ke gede, masuk lagi gitu. Ya, sehingga orang itu kalau nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat hidayah, hidupnya itu gelisah, susah, payah, pusing ya. Tapi kalau kemudian dapat rahmat Allah gitu kan, yang terjadi adalah ya adem ayem tentrem gitu loh. Menyenangkan orang hidup tuh gitu. Dengan tauhid, dengan sholat, dengan zikir, majelis ilmu, dia nggak akan kemana-mana. Rahmat Allah itu di situ. Gitu. Nah,
Allati 'alal muslimi ayyata'arrada laha la'allahu la yasqa biha ba'daha abadan. Inilah yang kemudian yata'arrada laha, yang diberhentikan, diperuntukkan kepada seorang muslim. Ya, la'allahu, semoga dia la yasqa ba'daha, enggak susah hidupnya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis. Yaitu apa? If'alul khair dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Jarang kamu dengar hadis ini. Berbuat baiklah sepanjang masa kalian. Jadi sepanjang hidup itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apa aja, dari yang kecil sampai yang gede. Makanya nanti dalam bab iman, iman itu ada 70-an cabang. Cabang paling rendahnya seorang itu bisa disebut beriman atau ciri orang beriman, itu yang pertama itu imatatul adani thoriq, menyingkirkan duri dari jalan. Orang itu kalau punya iman yang lurus, keyakinan yang betul, ya, maka dia akan menyingkirkan duri dari jalan. Tapi kalau kemudian ngaku iman, lihat duri di jalan, lihat beling di jalan, diem-diem aja, maka imannya ini masalah. Wa ta'arradu linafahati rahmatillah. Kemudian mereka pun menampakkan rahmat Allah. Dan sambutlah rembusan rahmat Allah. Sambut gitu. Artinya apa? Senang gitu kan. Nah, ke masjid senang, mendengarkan kajian senang. Ya, kalau perlu, kalau emang ngantuk tidurnya di masjid nggak apa-apa. Makanya kadang tuh ya saya sedia aja tampil-tampil yang melarang masjid buat tidur. Ya memang sih kalau ada orang yang nggak sholat, nggak pernah wudhu, tidur di masjid itu memang ngotori. Teman, kalau yang tidurnya adalah orang-orang yang dia sholat di masjid, mungkin karena safar capek, gitu kan. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja. Ya disiapin di luar nggak apa-apa, di teras atau apa. Jangan dilarang. Karena Ali bin Abi Thalib pun ada masalah ya ke masjid untuk tidur gitu. Fa inna lillahi nafahatim min rahmatih. Karena sesungguhnya Allah memiliki hembusan-hembusan dari rahmatnya, yusibu biha may yasha'u min ibadihi, yang akan kena kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Makanya siapa hamba yang dikehendaki ini? Hamba yang tulus minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, atau berdoa yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa yang musarrifal qulub sarif qalbi ila taatik. Nah, orang-orang yang berdoa itu meminta itu istiqomah di atas majelis ilmu bertauhid, ya itulah nanti dia yang mendapatkan hembusan rahmat ini. Dia senang gitu. Dicirikan apa? Dia bangga. Kalau muslimah ya bangga pakai jilbab, ya. Kalau laki-laki ya bangga pakai baju yang menunjukkan keislamannya, pakai jenggot, dia nggak apa namanya, nggak minder, nggak isin gitu. Dia bangga mengamalkan sunnah. Orang-orang yang dapat itu dia akan senang, ta'arrud. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.